Yo, balik lagi bersama channel Zelin. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu makhluk mitologi yang berasal dari Yunani. Dan makhluk tersebut adalah Medusa. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zelin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Medusa adalah salah satu makhluk mitologi Yunani yang paling terkenal. Walaupun Medusa ini bukanlah dewa ataupun dewi, namun sosoknya tak kalah terkenal dari Zeus, Athena, Poseidon, ataupun dewa terkenal lainnya dalam mitologi Yunani. Medusa digambarkan sebagai sesosok monster wanita yang sangat menyeramkan. Dia juga digambarkan mempunyai rambut yang berupa ratusan ular hidup yang sangat berbisa. Saking terkenalnya sosok Medusa ini, dia juga sering terlihat di dalam video game, film, novel, hingga serial televisi. Banyak yang menyangka bahwa Medusa ini adalah sosok monster yang menyeramkan dan ganas. Tentu saja hal ini dikarenakan fisiknya yang memang menyerupai seekor monster yang menyeramkan. Namun ternyata sosok Medusa yang sekarang, yaitu sebagai sosok monster yang menyeramkan dengan rambut ularnya itu, ternyata bukanlah sosok dirinya yang asli. Pada awalnya, Medusa adalah sosok perempuan yang sangat amat cantik. Saking cantiknya Medusa ini, tak hanya manusia, bahkan para dewa pun tertarik padanya. Dia mempunyai rambut yang sangat indah dan juga sorot mata yang bisa memikat setiap pria yang melihatnya. Di masa hidupnya, Medusa adalah sosok wanita yang sangat mengagumi Dewi Athena. Nah, saking kagumnya Medusa ini kepada sosok Dewi Athena, dia sampai menjadi pendeta di kuil Athena, sang dewi kebijaksanaan. Namun, untuk menjadi pendeta di kuil Athena ini, ada sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh Medusa, yaitu Medusa harus tetap perawan dan juga harus melakukan pengabdian seumur hidup kepada Dewi Athena. Beberapa waktu pun berlalu, semuanya berjalan dengan lancar seperti apa yang Medusa inginkan sebagai pengabdi setia Dewi Athena. Namun sayangnya pengabdian Medusa harus tersandung sebuah hal yang sangat memilukan, yang pada akhirnya merubah jalan hidupnya untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kecantikan Medusa ini sangat amat luar biasa. Ya, Medusa ini benar-benar cantik, sehingga setiap pria yang melihatnya akan jatuh cinta padanya, termasuk para dewa. Nah, salah satu dewa yang jatuh cinta atau jatuh hati pada Medusa adalah sang dewa lautan Poseidon. Ya, sang dewa lautan ini benar-benar jatuh cinta pada Medusa yang berparas cantik itu. Selain jatuh hati pada Medusa, Poseidon ini juga merupakan rival Athena saat mereka sedang memperebutkan siapa yang berhak mendapatkan kota Athena. Untuk kisah yang satu ini, mungkin teman-teman bisa tonton video tentang Poseidon ini. Nah, karena Poseidon ini dikatakan tidak menyukai Dewi Athena karena rivalitas mereka itu, si Poseidon ini pun berpikir untuk menggunakan Medusa sebagai alat untuk mempermalukan Dewi Athena. Lalu bagaimana cara Poseidon mempermalukan Athena dengan menggunakan sosok Medusa ini? Jadi dikatakan karena Poseidon sudah terbawa hawa nafsu pada Medusa, Poseidon pun akhirnya memperkosa Medusa tepat di tangga kuil Athena.
di mana kita tahu kuil Athena adalah tempat yang sangat suci untuk sang dewi, yang tentu saja tidak boleh dikotori apalagi dengan hal mesum seperti itu. Dan saat hal itu terjadi, maka secara otomatis Medusa pun sudah tidak perawan lagi, yang berarti Medusa telah melanggar syarat utama untuk menjadi pendeta di kuil Athena, yaitu harus tetap perawan. Saat pemerkosaan itu hampir berakhir, Athena tiba-tiba muncul dan melihat Medusa dan Poseidon yang sedang dalam posisi itu. Saat itu juga Dewi Athena marah besar. Dia benar-benar murka kepada Medusa dan juga Poseidon. Tentu saja karena keduanya telah mengotori tempat suci milik sang Dewi Athena. Namun saat itu dikatakan sang dewa lautan Poseidon justru langsung kabur melarikan diri masuk ke dalam laut. Sementara Medusa yang saat itu sebenarnya seorang korban mencoba untuk meminta ampunan dan pertolongan, tentu saja kepada sang Dewi Athena yang dikatakan sangat bijaksana. Medusa terus memohon pada sang dewi dengan penuh air mata dan kepasrahan. Namun apa yang dilakukan Dewi Athena justru di luar dugaan. Bukannya menolong dan mengampuni Medusa yang menjadi korban pemerkosaan, Dewi Athena justru mengutuk Medusa menjadi monster yang sangat amat menyeramkan. Rambut Medusa yang semula sangat indah dirubah menjadi ratusan ular hidup yang berbisa. Mata Medusa yang indah yang bisa meluluhkan setiap pria yang melihatnya dirubah menjadi mata terkutuk, di mana setiap orang yang melihatnya akan berubah menjadi batu. Tampilan fisik Medusa sendiri berubah sangat drastis. Medusa yang awalnya mempunyai fisik berkulit mulus dan cantik dikatakan berubah menjadi bersisik dan juga mempunyai taring yang tajam. Setelah Medusa yang cantik berubah menjadi sosok monster, ternyata masih banyak pria yang mencarinya. Namun pria-pria ini mencari Medusa bukan untuk menggodanya, melainkan untuk membunuh Medusa. Jadi dikatakan banyak orang yang menginginkan kepala Medusa untuk mereka jadikan jimat atau bahkan dijual dengan harga yang tinggi, sehingga banyak orang yang memburu Medusa. Namun semuanya tentu saja gagal dan malah menjadi batu karena mereka menatap mata Medusa. Tapi ada satu orang pria yang akhirnya berhasil memenggal kepala Medusa. Dia adalah Perseus. Jadi saat itu Perseus diperintah oleh Raja Polydectes dari Serifos yang meminta kepala Medusa sebagai hadiah. Perseus datang ke pulau itu tentu saja dengan persiapan khusus yang sangat matang. Dia membawa pedang dari Zeus, helm atau pelindung kepala dari Hades, sepatu terbang dari Hermes, dan perisai dari Dewi Athena. Dengan persiapan dan senjata yang dia bawa, Perseus pun berhasil memenggal kepala Medusa, sekaligus mengakhiri kisah menyedihkan sang mantan pendeta kuil Dewi Athena itu. Namun saat Perseus memenggal kepala Medusa, ternyata Medusa ini sedang mengandung anak, hasil hubungannya dengan Poseidon di kuil Athena sebelumnya. Jadi saat Perseus menebas kepala Medusa dengan pedangnya, keluarlah anak dari Medusa dan Poseidon. Dan anak tersebut ternyata adalah sesosok Pegasus, sang kuda terbang yang sangat amat terkenal. Ya, jadi Pegasus itu keluar dari leher Medusa yang telah terpotong oleh pedang Perseus. Kemudian setelah Medusa dipastikan sudah benar-benar terbunuh, kepalanya diubah menjadi perisai yang sangat kuat oleh Dewi Athena dan diberikan kepada Perseus. Nah, itulah kisah sedih dari Medusa.
sosok cantik yang sebenarnya adalah korban pemerkosaan Poseidon yang meminta pengampunan pada Dewi Athena, namun justru dikutuk menjadi monster dan berakhir terbunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang kisah Medusa ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zelin.